Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Putri Cahyani dan bersama partner saya yaitu Yelsi Karisa Putri. Kami dari 11 TKJ 1. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan routing dinamis. Jenis-jenis routing dinamis ini yang pertama ada routing information protocol atau yang sering disebut juga dengan RIP, yaitu salah satu routing protokol yang menggunakan distance vector. Oleh karena itu, RIP ini menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. RIP ini juga memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Selebihnya dianggap uncreable atau tidak terjangkau. RIP ini memiliki dua versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Versi 1 ini mengirimkan tabel secara lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. Versi 1 ini juga menggunakan classful routing yang artinya tidak mendukung subnetting, sedangkan versi 2 sudah menyediakan sesuatu yang disebut dengan prefix routing yang berisi informasi subnet mask. Adapun prosedur dan teknik routing RIP, tekniknya, konfigurasinya dinamis RIP ini nggak jauh berbeda sama konfigurasi routing statis. Yang pertama itu yang harus dilakukan itu membangun table routing. Yang membedakan cuman pada routing statisnya isian table routingnya berisi next hop address, pada RIP table routing berisi IP address interface router itu sendiri. Next, ada kelebihan dan kekurangan dari RIP. Yang pertama ada kelebihan RIP, yaitu yang pertama menggunakan metode triggered update. Yang kedua ada RIP ini juga memiliki timer untuk mengetahui kapan sih router harus kembali memberikan informasi routing. Terus juga mengatur routing menggunakan RIP ini nggak rumit gitu ya. Terus terlebih juga jarang kejadian kayak kegagalan link jaringan. Terus selanjutnya ada kekurangan dari RIP, yaitu jumlah hostnya terbatas, yang tadi kayak dibilang yang cuman 15 host gitu ya, yang selebihnya dianggap tidak terjangkau. Nah, RIP juga tidak memiliki informasi tentang subnet setiap route. Next, ini contoh soal dari RIP yang saya buat. Next di video selanjutnya saya akan menambahkan tentang cara konfigurasi RIP ini sendiri. Next, ada OSPF, yaitu sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Adapun prosedur dari routing OSPF ini juga menggunakan protokol dengan konsep hierarki routing. OSPF juga mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan-tingkatan yang dikenal dengan sistem pengelompokan area. Ini ada contoh perintah konfigurasinya, bisa dilihat. Nah, di sini ada kayak 0.255, 255, 255 di OSPF-nya. Itu tuh urutan angka ini tuh disebut wildcard max. Nah, wildcard max ini nih kebalikan dari subnet max. Misalkan IP-nya 10.0.0.0 memiliki subnet max-nya 255.0.0.0. Maka di wildcard-nya itu 0.255, 255, 255. Nah, gitu. Next, kelebihan dan kekurangan dari OSPF sendiri. Kelebihannya tidak menghasilkan routing loop, terus juga menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan,
waktunya yang diperlukan juga lebih cepat ya. Terus kekurangan dari OSPF ini, basis datanya juga yang gede dan lebih rumit sih. Makanya saya nggak buat contoh soal dari OSPF ini ya, karena saya kurang mengerti ya, maaf ya. Terus yang terakhir ada dari EIGRP, yaitu sebuah metode routing yang dikembangkan dari metode sebelumnya, yaitu IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, dan menggabungkan metode routing RIP. Nah, dia juga memungkinkan IGRP ini menggunakan VLSM dan melakukan summarization ketika merancang jaringan tersebut. Nah, keunggulan dari EIGRP ini, dia mendukung IP, IPX, dan AppleTalk melalui modul yang bersifat protokol dependent. Terus juga komunikasi melalui RTP, sebuah protokol untuk mengelola pesan-pesan di antara router-router yang menggunakan EIGRP. Jalurnya juga terbaik melalui dual, sebuah algoritma yang digunakan untuk memilih dan memelihara jalur terbaik setiap network remote. Kelebihan dan kekurangan dari EIGRP ini sendiri yaitu kelebihannya itu memerlukan lebih sedikit memori dan proses. Terus memerlukan fitur loop, voice dance, mudah dikonfigurasi kayak RIP tadi. Terus kombinasi terbaik dari protokol distant vector dan link state. Kekurangan dari EIGRP sendiri, kelemahan utamanya itu ada di protokol Cisco proprietary. Jadi kalau diterapkan pada jaringan multi-vendor, perlu suatu fungsi yang disebut dengan route, yang disebut dengan route redistribution. Fungsi ini nih bisa menangani proses pertukaran router-router di antara dua protokol link states. Nah, ini contoh soal EIGRP yang saya buat. Next, saya akan menambahkan video yang saya membuat konfigurasinya. Nanti akan saya tambahkan. Pertama, kita masukkan dulu router PT sebanyak 2 buah dan PC-nya sebanyak 2 buah. Kita akan menyambungkan antara PC ke router menggunakan kabel cross. Dan menghubungkan antara router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial DCE. Serial 2/0, sampingnya juga sama. Pertama kita masuk ke PC 0, terus desktop, IP configuration, kita isi IP address 192.168
10.1 92158 10.254. Lanjut di PC satunya, desktop IP configuration 72 16.10.1. Masuk ke PC 0, terus config, kita masuk ke FA 0/0. Kita on, hijau, terus serial 2/0 nya 10.10.10.1. Langsung kita onin. Lanjut ke router 1, config FA 0/0 172.16.10.254. Kita onin, hijau, serial 2/0 10.10.10.2. Kita onin juga, hijau. Lalu kita masuk ke bagian CLI-nya. Kita enter X router RIP version 2. Kali ini saya menggunakan version 2 ya. Network 192.168.10.0. Bisa dilihat juga di config, terus RIP. Nah, ini kan dia masuk kayak gini. Selanjutnya kita ke router 1, sama kayak tadi. Enter X router RIP network 9.
kita akan ping antara PC0 dengan PC1. Kita coba ping. Pilot, kita coba satu kali lagi. Sukses. Pertama kita masukkan dulu router PT sebanyak 2 buah dan PC-nya sebanyak 2 buah. Kita akan menyambungkan antara PC ke router menggunakan kabel cross. Dan menghubungkan antara router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial DCE. Serial 2/0, sampingnya juga sama. Pertama kita masuk ke PC 0, terus desktop, IP configuration, kita isi IP address 192.168.10.1 92.168.10.254. Lanjut di PC satunya, desktop IP configuration 72.16.10.1. Masuk ke PC 0, terus config, kita masuk ke FA 0/0. Satu 192.10.254. Kita on, hijau, terus serial 2/0 nya 10.10.10.1. Langsung kita onin. Lanjut ke router 1, config FA 0/0 172
16.10.254. Kita onin, hijau, serial 2/0, 10.10.10.2. Kita onin juga, hijau. Lalu kita masuk ke bagian CLI-nya. Kita enter X router RIP version 2. Kali ini saya menggunakan version 2 ya. Network 192.168.10.0. Bisa dilihat juga di config terus RIP. Nah, ini kan dia masuk kayak gini. Selanjutnya kita ke router 1, sama kayak tadi. Enter X router RIP network 9 MF. Kita akan ping antara PC 0 dengan PC 1. Kita coba ping. Pilot, kita coba satu kali lagi. Sukses. Cukup sekian routing RIP dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat contoh topologi IGRP di aplikasi paket tracer. Pertama, siapkan router sebanyak 3 buah dengan versi 18.41 dan PC-nya sebanyak 3 buah dan disambungkan masing-masingnya memakai kabel otomatis. Ini saya udah buat kayak gini agar mempersingkat waktu. Pertama, kita masuk ke PC desktop, IP, configuration, lalu isi ini. Lakukan hal yang sama pada masing-masing PC.
Lalu kita masuk ke router, config, lalu kita isi FA 192.168 1.1. Oke, kita on, hijau, lanjut ke FA 0/0 192.168. Kita ganti ujungnya jadi 252 karena itu slashnya 30. Kita onin. Lakukan hal yang sama pada masing-masing router. Lalu kita masuk ke router, CLI, kita enter, X, router EIGRP 1, network 192.168 1.0, enter, kita tekan tanda panah aja, ganti 4, kita X, lakukan hal yang sama pada masing-masing router.
Lalu yang terakhir, langkah selanjutnya kita coba ping antara PC dua di sini. Progress, pilot. Kita coba sekali lagi. Sukses. Coba yang berseberangan. Sukses. Gitu aja presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata dan sulit dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.